One, two, three, come on. Semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 8 Praja Muda Karana, subtema 4 Aku Suka Berkarya, pembelajaran 2. Selamat menyaksikan. Menjadi petugas penerima tamu. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Nah, ini adalah denah sekolah yang sudah berisi arah mata angin. Utara itu selalu jika digambar berada di bagian atas, mengarah ke atas. U-nya itu utara. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Kemudian jelaskan yang Edo dan Dayu. Kemudian Siti. Bagian utara sekolah yaitu gerbang sekolah dan taman hasil kerja siswa. Yang berikutnya yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Bagian yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu yaitu bagian selatan sekolah, lapangan basket, kantin, dan pengelolaan sampah. Sedangkan yang dijelaskan oleh Siti adalah bagian timur sekolah yaitu ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang kelas 1 sampai 3. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni, yaitu bagian barat sekolah, ruang kelas 4-6, dan ruang perpustakaan. Siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Yang paling banyak menjelaskan adalah Siti. Kenapa Siti? Karena ia harus menjelaskan ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang kelas 1-3. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Contoh, Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua.
Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Pikiran pokok dari paragraf di atas adalah Edo anak yang rajin. Pikiran pokok itu caranya mencari adalah di kalimat utama atau kalimat pertama di awal paragraf. Edo anak yang rajin. Nah, ini ada pokok pikiran paragraf pertama dari bacaan menjadi penerima tamu. Kalian bisa lihat di buku tema 8 subtema 4 pembelajaran 2 ya. Benar atau tidaknya kalian lihat kembali. Ini Pak Guru sudah ambil dari kalimat awal di setiap paragraf. Sikap anak-anak SD Nusantara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu. Kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak dapat mengamalkan sila-sila Pancasila. Mari kita bahas tabel tentang pengamalan sila Pancasila. Berdiskusi menentukan program. Berdiskusi. Nah, kata kuncinya diskusi. Ini ada di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Selanjutnya bekerja sama. Bekerja sama itu bersatu. Nah, sudah sesuai dengan sila ketiga dengan simbol pohon beringin. Yang ketiga, memberi kesempatan semua berpendapat. Ini adil ya. Adil itu berarti sila kelima, simbolnya padi dan kapas. Yang keempat, mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawab, bersyukur, itu sila pertama. Simbol bintang. Membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian. Ini udah pasti kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai. Manakah dari contoh sikap tersebut yang pernah kamu lakukan? Ceritakan kepada teman-temanmu. Minggu lalu, aku dan teman-teman mendapat tugas membuat alat peraga pecahan. Ibu guru membagi kami menjadi beberapa kelompok. Kelompokku bekerja sama mengerjakan tugas hingga selesai dan dapat nilai yang baik. Bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Kerjasama dengan teman bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Melalui kerjasama, kita juga dapat memenangkan sebuah perlombaan. Cobalah mempraktikkan kerjasama dalam permainan berikut ini. Perhatikan dengan baik. Nama permainan berikut ini lompat tali. Permainan ini harus dilakukan secara berkelompok. Ada yang bertugas memegang tali, ada juga yang bertugas menjadi pemain. Tentukan 2 pemain untuk memegang tali. Pemain berdiri di dekat tali.
Ayunlah tali sambil diputar melewati badan pemain. Pemain mengangkat kedua kaki secara bersamaan saat posisi tali berada di bawah. Meloncatlah dengan benar dan upayakan tali tidak mengenai kaki. Tali mengenai kaki pemain berarti tiba saatnya berganti peran. Pemain lompat tali akan berganti tugas menjadi pemegang tali. Petugas pemegang tali akan berganti menjadi pemain lompat tali. Semua pemain harus bekerja sama dalam permainan tersebut. Kerjasama yang baik membuat permainan menjadi lebih menyenangkan. Kerjasama yang baik juga membuat permainan lebih aman dan nyaman. Begitupun, rakyat Indonesia juga harus bekerja sama. Bekerja sama membangun Indonesia menjadi negara besar. Tak terasa kita sudah berada di akhir pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenal pikiran pokok dan membaca denah. Mengenal contoh sikap sesuai pengamalan sila Pancasila, dan bermain lompat tali. Sampai jumpa di pembelajaran 3 esok hari. Tetap semangat belajar dari rumah. Salam sehat. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Pak Guru ini. Bagi kalian yang belum memencet tombol subscribe dan tanda lonceng, dipersilakan. Ingat, subscribe itu gratis ya. Terima kasih sudah mensupport Pak Guru.